Bunda, ada kabar terbaru nih soal Nikita Mirzani. Putrinya Loli sampai mengajukan surat resmi ke polisi agar ibunya tidak ditahan. Tapi apakah permohonannya dikabulkan? Loli mengajukan permohonan ke Polda Metro Jaya agar Nikita Mirzani tidak ditahan, mengingat ibunya adalah satu-satunya pencari nafkah keluarga. Dalam surat bermatra yang diunggah di Instagram, ia bahkan bersedia menjadi penjamin dengan janji bahwa Nikita tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sayangnya, meski surat permohonan ini mendapat banyak dukungan dari warganet, polisi tetap menahan Nikita bersama asistennya selama 20 hari ke depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang cukup. Gimana menurut Bunda, apakah permohonan Loli seharusnya dipertimbangkan? Dari Kejablasan mendatangi JPU Kejati, Pak. Mungkin Bapak gimana sih mungkin merespon hal tersebut? Tanya langsung sama JPU. Apakah ini bentuk intervensi hukum, Pak? Tanya sama JPU. Ya, itu kan menjadi kewenangan JPU. Yang pertama mohon maaf saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat malam teman-teman semua. Kita seharusnya banyak belajar. Jadi kalau kita banyak membaca, pasti kita paham tentang sebuah permasalahan. Tapi kalau kita jarang membaca, akhirnya kita nanti tersesat pada saat kita berjalan dalam suatu perjalanan. Saya memberikan cerita seperti itu bukan hanya terkait dengan permasalahan hukum, tapi semua permasalahan kita diwajibkan untuk lebih banyak membaca, lebih banyak untuk memahami, baru kita melangkah. Seperti itu. Jadi yang saya harus beritahukan informasi-informasi yang terkini. Kemarin saya mendapatkan informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib. Bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Jadi pada saat ada aturan yang menyatakan wajib hadir, berarti itu titik. Harus hadir tanpa ada alasan apapun juga, kecuali ada di luar negeri. Itu ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Jadi untuk hari Kamis, teman-teman silakan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui proses mediasi, di mana insya Allah saya upayakan Nikita Mirzani untuk hadir. Dan dia pada saat kemarin saya memberitahukan hasil persidangan, dan saya juga meminta izin kepada rutan supaya diizinkan Nikita Mirzani untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi. Apakah nanti hadir, tapi yang jelas Nikita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Bang, ini dari pihak RJ sendiri kan meminta untuk percepatan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Saya pengacaranya Nikita Mirzani. Yang saya urusi adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewenangan saya. Saya tidak perlu lagi harus membaca KUHP. Karena saya anggap karena itu adalah undang-undang, prinsip di undang-undang. Manakala sebuah undang-undang diundangkan, maka semua masyarakat dianggap paham terhadap ketentuan tersebut. Ya, cukup. Bisa-bisanya ya Nikita Mirzani ya cari duit ya, gampang banget ya. Di dalam penjara dia bisa nyari duit 100 miliar, di luar penjara dia bisa nyari duit 4 miliar. Itulah hebatnya kata gue, apalagi sama musuh. Jangan dikasih kendor. Kalau bisa jangan 100 M, lebihin. Udah malu-maluin ya.
Bales tuh lawannya. Udah di penjara dilama-lamain, buktinya kagak keluar-keluar, buktinya kagak lengkap. Masa tahannya ditambah. Apa nggak gedek? Tambahin aja, nggak usah 100 miliar, kalau bisa lebihin. Sediain tuh muka abu-abu, ya, sediain tuh duit. Kenapa? Buktinya belum lengkap. Belum lengkap. Lu pikir nggak pusing nyediain bukti? Makanya kalau mau laporan itu buktinya harus siap, harus lengkap, harus akurat. Jangan mempersulit orang, tiba-tiba sekarang orang masa tahanan ditambah lagi, masa tahanan tambah lagi. Lu di persidangan lu kagak hadir. Lu kenapa kagak hadir? Kagak hadir kenapa? Biar masa tambahannya Nikita Mirzani ditambah lagi. Yang mengatakan Nikita Mirzani itu udah kaya dari dulu dan nggak pernah melarat dan nggak pernah berhutang. Sini guys, Miss Gosip kasih tahu, inilah jejak digitalnya Nikita Mirzani. Guys, Nikita Mirzani pernah berhutang di warung senilai 2 juta rupiah. Pas ditagih dia marah-marah ya. Yang kedua, Nikita Mirzani harus berhutang ke sana ke sini demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya ya, ke rumahnya ya guys, untuk jajan anaknya segala macam. Dia pernah berhutang sana sini. Nah, yang ketiga, Nikita Mirzani pernah menunggak kredit rumah. Yang keempat, Nikita Mirzani pernah menjual harga miring ya, televisinya itu dijual dengan harga miring agar dia dapat jajan guys. Nah, yang terakhir, Nikita Mirzani pernah terlilit hutang di pabrik yang sama dengan Selosokia seharga 60 miliar. Walaupun itu disanggah oleh Selosokia, tapi itu fakta ya guys. Nah, siapa bilang Nikita Mirzani itu crazy rich? Ternyata crazy melarat guys. Oh iya, nah satu lagi Miss Gosip informasikan, katanya Nikita Mirzani itu dulu pernah mempunyai usaha batu bara ya guys. Sekarang baru ngeh Miss Gosip ini baru ngeh sayang. Ternyata yang dikatakan batu bara itu adalah uang panas. Bara itu panas, batu itu umpamanya uang. Iya, ternyata uang panas. Memang Nikita Mirzani melakukan pemerasan itu dari dulu ya guys. Kasihan ya yang mengatakan Nikita itu udah kaya dari dulu. Anda berarti tidak paham cara mainnya Nikita. Nah, justru itulah kami hari ini menyampaikan surat kepada Bapak Kapolri, karena dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya, pengaduan klien kami tertanggal 1 Desember 2024 dan laporan polisi klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Tetapi saksi inisial O ini dan inisial S belum dipanggil sampai sekarang. Maka kemudian kami menginginkan adanya gelar perkara khusus untuk kita buka apakah memang dugaan kami adanya penghalang-halangan penyidikan, benar atau tidak, seperti itu. Bang, ini katanya Erwin dan menggandeng para pengusaha skincare yang pernah diperas oleh NM untuk bersatu nih Bang. Seperti itu atau seperti apa Bang? Kalau dikatakan menggandeng bukan ya, tetapi fakta hukumnya adalah bahwa bukan hanya klien kami saja ya, bukan hanya klien kami saja yang menjadi korban terhadap dugaan peristiwa tindak pidana yang seperti dilaporkan klien kami. Sehingga kemudian ketika klien kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap NM, IM, dan inisial O, lalu beberapa brand owner yang lain datang dengan sukarela mendukung, seperti itu. Yang lain? Nah, kalau dari Dokter S kan selalu bilang gak usah lah maksa-maksa orang gak bisa jadi tersangka, kalau dijadiin tersangka maksa banget sih, ngabet banget sih, gimana tuh Bang Tanggal Bang? Mantangin nih Bang. Jadi sebenarnya begini, kalau soal itu ya saya serahkan jawabannya kepada sejawatnya ya, Dr. Andreas ya, karena kan Dr. Andreas juga sudah mentersangkain dia di Polres Medan dan juga sudah dilaporkan sudah ya. Oke, itu. Bang, support dari Sabar dulu Bos. Enggak, nggak mau kita sangka sama saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peristiwanya, ini kan ada peristiwanya, sehingga bukan memaksakan untuk dijadikan tersangka, tapi memang hukum ini kan harus berjalan dengan tegak lurus ya.
kalau memang dia harus ada faktanya, dia harus masuk gitu. Karena memang kalau kita lihat dari pelaporan ini, peristiwanya ada, buktinya ada, semua sudah ada, semuanya itu ada. Jadi bukan untuk kenapa harus memaksa, nggak seperti itu. Sama juga seperti kasus saya, ya memang dia ada mengatakan hal-hal yang melanggar undang-undang, sehingga dia harusnya memang tersangka, harusnya. Jadi bukan memaksakan, tapi memang udah seharusnya. Nah, terkait gelar perkara khusus ini sama seperti yang saya alami sebelumnya, dilakukan gelar perkara khusus atas humas ya, pengaduan dari pihak tersangka, bahwasanya yang saya alami ya di dalam adanya gelar perkara khusus ini dilakukan dikarenakan adanya sangkaan atau dugaan kenapa kok bisa jadi tersangka, sehingga akan dicek bagaimana perjalanannya, kenapa kok bisa menjadi tersangka. Nah, ini kebalikannya nih. Nah, kenapa ini tidak menjadi tersangka? Gitu. Ini jadi terbalik dari kasusnya saya.